malam ini kita bersyukur saya kedatangan bisa mengatakan teman-teman lah, walaupun dulu sempat menjadi murid, sempat menjadi junior, junior. Tapi saya kira malam ini saya cukup berbangga hadir di forum ini. Ada teman kita, satu ada Niam. Dulu saya kira saya melihat bahwa perkembangannya Niam luar biasa. Setelah agak saya ancam, kamu boleh sekolah di kuliah di UGM, tapi jangan seperti saya drop out. Dan alhamdulillah walaupun lama berapa tahun tetap dia lulus. Nah, kira-kira begitu. Kita semuanya masih latihan, dalam arti ini pertama sekali kita mencoba jagong dalam konsep yang memang benar-benar jagong. Ya, kita ngopi, kemudian kita di sini ada jajan-jajan desa, ada telo, ada kacang dan lain sebagainya, dan tidak disetting di dalam studio, tapi memang forum jagong di ruang tamu, kira-kira begitu. Nah, setelah dari Niam sempat kuliah di jurusan komunikasi UGM, ada juga Gun, Pak dosen, sekarang Kaprodi. Nah, ini kan luar biasa ini. Ketua itu? Ketua ya, Kaprodi. Ketua program studi teknik industri di Unisnu. Ada juga ini di sebelah saya ada Mas Arif Rohman, Ketua Desa Pok Darwis, Desa Tegal Sambi, Pok Darwis. Seingat saya namanya Pok Darwis Obor, dari Obor ya. Yang paling ujung ini Mas Eko, masih di Kampung Pintar, Suawal. Jadi, pokoknya ini saya senang lah malam ini dikelilingi anak-anak muda yang luar biasa. Saya kira perbincangan tentang desa itu tidak bisa lepas dari apa yang kita rasakan sehari-hari di desa. Katakanlah kalau kita melihat atau merasakan bahwa denyut jantung di desa kadangkala antara keinginan warga desa dengan program yang dijalankan oleh pemerintah desa itu kadang-kadang tidak nyambung. Keinginan warga desa itu X, tapi kemudian program atau kegiatan oleh pemerintah desa munculnya X aksen atau bahkan Y. Warga desa menginginkan di musyawarah desa yang diwakili oleh RT maupun lembaga kemasyarakatan desa itu di perencanaannya katakanlah kegiatan ini, tapi munculnya di kegiatan di APBDes itu munculnya sudah sesuai dengan perencanaan yang ada di desa. Nah, adanya jarak antara keinginan warga desa dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah desa ini yang kemudian kadang menimbulkan gejolak atau gesekan sedikit. Nah, dalam konteks desa di mana tempat saya tinggal, di Desa Tegal Sambi, kebetulan 2 kali pemilihan petinggi, saya ikut mendesain, merancang, merencanakan visi misi dari salah satu calon petinggi yang kemudian terpilih. Di tahun 2019 saya juga ikut dalam penyusunan rencana jangka menengah desa RPJMDes, yang itu kemudian
diturunkan di RKPDes, kemudian di RAPBDes dan lain sebagainya. Nah, ketidaknyambungan yang saya sebutkan tadi itu sangat terasa. Rasanya keinginan masyarakat desa itu ingin, katakanlah konteks yang paling dekat di Tegal Sambi, ingin adanya tugu penanda desa. Apa ya, walaupun itu sesungguhnya saya tidak terlalu memperhatikan. Jadi ternyata tidak banyak orang yang tahu bahwa Tegal Sambi itu batasnya di sini. Katakanlah di sebelah timur itu orang masih menganggap bahwa ini Mantingan. Tapi kemudian kalau sudah ke barat, kira melu terlalu awal. Jadi Tegal Sambinya itu mana itu ya hanya perempatan itu saja. Perempatan Teluk Awul. Perempatan itu yang lebih parah lagi, perempatan Tegal Sambi. Sering orang mengatakan perempatan Teluk Awul. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kemudian bagi warga itu kemudian ini problem. Kita menjadi warga Tegal Sambi, tapi orang di luar Tegal Sambi tidak tahu di mana itu Tegal Sambi. Tahunya yang Mantingan sama Teluk Awur, padahal menjadi daerah yang dilewati, kira-kira begitu. Nah, malam ini kita agak spesifik ke desa wisata, karena sejak hampir 2 tahun bahwa Tegal Sambi ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sebagai salah satu desa wisata. Nah, mindset atau cara pandangnya sesungguhnya kalau desa wisata itu kan kemudian tidak hanya menjadi destinasi wisata, objek wisata, atraksi wisata, tidak hanya itu saja, tapi budaya wisata dari warga desanya juga harus dibangun. Nah, selama 2 tahun terakhir ini antara katakanlah masyarakat yang diwakili oleh kelompok sadar wisata dengan kebijakan di desa tentang pariwisata seringkali tidak nyambung, bahkan Pak Darwis saya katakan seringkali ditinggal ketika merencanakan apa yang disebut sebagai desa wisata. Artinya apa? Bahwa pemerintah desa itu agak abai terhadap kelompok lembaga kemasyarakatan yang sesungguhnya diangkat dan diberikan mandat, diberikan SK oleh petinggi untuk merancang dan merencanakan pariwisata itu. Inilah yang kemudian kadang-kadang menjadi problem antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat yang sadar wisata. Dan kebetulan kelompok sadar wisata ini kebanyakan adalah anak-anak muda yang punya kreativitas, yang paham soal teknologi informasi, yang paham juga soal bagaimana sesungguhnya merancang pariwisata bisa Tegal Sambi. Perlu saya panjang lebarkan soal itu, pengalaman empirik yang ada, saya kira ini nanti Mas Arief bisa cerita. Sejak ada SK sebagai pengurus Pak Darwis, apa yang sudah dilaksanakan, ya. Kemudian apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari teman-teman Pak Darwis, dan sekarang sudah berjejaring dengan Pak Darwis lain di desa lain. Artinya Pak Darwis di Kabupaten Jepara itu punya jaringan yang disebut sebagai Diswara, Desa Wisata Jepara. Ini semacam forum komunikasi antar desa wisata yang hari ini semakin banyak. Ada desa wisata rintisan, desa wisata apa itu klasifikasi yang dibikin oleh pemerintah, kira-kira begitu. Nah, monggo Mas Arief, saya kira waktu untuk
sampean saya serahkan untuk apa ya, menceritakan apa itu desa wisata kelompok sadar wisata obor yang ada di Tegal Sambi, terus keinginan atau rencana besarnya kayak apa, rencana kecilnya bagaimana, kemudian saya kira ya tantangannya kayak apa. Monggo Mas Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk karena kita sebenarnya kan dulu juga dibentuk dari desa, kira juga Pak Zakaria Ansor ini juga pembina kan. Ya, memang selama ini kita masih berkutat di kelembagaan, jadi kita belum karena kita melihat bahwa untuk mengkreat desa wisata kan butuh integritas, butuh sinergitas. Yang menjadi hambatan kita memang sinergitas. Jadi paling kecil, paling tidak antara pemerintah desa dengan lembaga yang ada di bidang pariwisata di desa. Saya kira itu, karena tak kira selama ini juga yang dirasakan atau yang dialami, yang dirasakan bisa beda-beda pengalaman konkretnya kayak apa. Beberapa kali memang seperti itu, apa yang telah disampaikan kemarin, terus dari apa yang direncanakan di jam des dan sebagainya, kira itu juga kita juga dilangkahi. Nah kemarin untuk perdes retribusi wisata seharusnya kan itu harus ada plan perdesnya dulu kan, seperti itu. Tapi kita tidak diajak untuk berbicara tentang itu. Bahkan ketika kita dihubungi, terus itu muncul surat sosialisasi tentang perdes, itu perdes retribusi wisata. Nah, itu kita tidak diajak bicara seperti itu. Bahkan ketika kita cross check ke pihak BPD itu juga tidak tahu kan gitu ya. Ini kan luar biasa, bukan lucu, ini luar biasa. Jadi perdes itu, pembentuk perdes kalau menurut undang-undang, bahkan menurut perdanya itu kan yang membahas kan BPD. Tapi BPD-nya merasa tidak tahu, tiba-tiba ada sosialisasi. Ya, ini kan luar biasa. Bahkan ketika sosialisasi itu rancangannya, terus apa isi dari perdes itu kan juga disampaikan secara gamblang. Bahkan perdesnya saja kita tidak menerima. draftnya ada. Nah, ini luar biasa. Kita disuruh minta ke apa cari kan seperti itu. Jadi BPD juga menyuruh saya, terus saya juga gini. Saya jenengan kan BPD kan gitu, saya kan malah memiliki salinan. Ya, itu salah dia satu justru dari, kan pembentuk daripada peraturan desa itu. Kalau nggak dia salinan, ini kan sesuatu yang aneh. Artinya apa? Kewajiban dan haknya BPD untuk memperoleh tidak hanya salinan, dia yang tanda tangan. Betul. Yaitu yang tanda tangan adanya perdes retribusi wisata. Kalau dia tidak tahu, lalu siapa yang mengesahkan perdes itu? Nah, gitu. Jadi kan dulu kan juga tak tanyakan. Jadi sebelum sosialisasi malam kan tak cross check dari pihak BPD. Katanya belum tapa asmo. Terus ketika itu tak tanya, terus yang BPD juga mengatakan begini, ya, perdes itu kan yang menandatangani itu petinggi. Nah, kan seperti itu. Jadi mungkin karena saya dianggap anak muda yang tidak begitu banyak tahu, mungkin dia jawab seperti itu. Tapi saya jawab, ya memang yang menandatangani itu memang petinggi. Kan tapi dalam berita acara pengesahan perdes itu kan seharusnya ada pihak BPD yang mengetahui kan gitu. Kalau menggunakan logika eksekutif legislatif, jadi sebelum diundangkan oleh petinggi dalam lembaran desa itu harus ditandatangani dulu oleh ketua BPD, baru bisa kemudian menjadi lembaran desa, kira-kira begitu. Nah, biasanya antara nomor perdes dengan lembaran desa tentang perdes itu dibikin sama untuk memudahkan.
Seharusnya tidak harus sama, seharusnya, tapi di banyak kasus dibikin sama. Nah, pengalaman semacam ini bagi saya yang sedikit banyak tahu tentang peraturan daerah, tentang fungsi dan peran BPD dan lain sebagainya, ini menjadikan kegelisahan, setidaknya menjadi kegelisahan bagi anak-anak muda, bagi orang yang ingin peduli terhadap desa. Dan ini ada apa ya, ketersumbatan komunikasi. Ada ketersumbatan komunikasi. Memang seharusnya Musdes itu kita tidak hanya nunggu diundang. Kita tidak diundang pun seharusnya boleh hadir. Seharusnya. Cuma ketika saya konfirmasi berapa anggaran Musdes di Desa Tegal Sambi, atau berapa kali Musdes dilaksanakan dalam 1 tahun. Setidaknya kalau menggunakan ilmu bodon saja, goblok-goblokan lah kira-kira. Itu kan paling tidak ada 3 kali Musdes yang direncanakan oleh BPD. Musdes tentang RKPdes, kemudian Musdes tentang RAPBdes, Musdes tentang penetapan APBdes, Musdes tentang laporan pertanggungjawaban APBD. Minimal 4 kali dalam 1 tahun. 1 kali Musdes itu anggarannya berapa? Itu ketika saya ketemu dengan BPD lengkap itu 5 anggota BPD, mereka mengatakan kita tidak tahu anggarannya. Anggarannya ikut di sekretaris desa. Ini aneh lagi. Saya katakan aneh gitu loh. Jadi anggaran untuk BPD tapi ikut di sekretaris desa. Padahal kalau perdanya BPD berhak untuk mengangkat sekretaris atau sekretariat BPD. Sehingga nanti anggarannya ada di posnya BPD sendiri. ATK-nya, kemudian musdes-musdesnya, itu mereka merencanakan. Nah, tapi sudahlah, kita tidak lalu yang besar-besar kalau di desa ini. Yang kecil saja misalnya. Saya minta fotokopi RAPBdes. Sudah menjadi APBdes. Katanya itu yang punya hanya ketua BPD. Anggota BPD yang lain nggak punya. Apalagi RT. RT itu taunya yang disorot di apa itu proyektor. Taunya hanya itu. Nah ini problem juga. Kalau itu terjadi hanya di 1 tahun anggaran, saya kira wajar. Mungkin belum menganggarkan. Tapi di anggaran berikutnya harusnya kan ada anggaran penggandaan RAPBdes, anggaran penggandaan sesuai dengan jumlah undangan yang mau diundang. Misalnya di sini ada 12 RT, 2 RB, paling tidak beberapa lembaga kemasyarakatan, ya paling tidak 30 kopian lah. 30 kopi kalau 100 halaman baru 3.000 kali 250 misalnya. Itu baru berapa? Baru 750. Masa nggak bisa menganggarkan 750.000 misalnya per kegiatan. Kalau itu ada 4 kali, 750.000 kali 4 juta. Itu kan dalam setahun. Mestinya bisa. Kalau ada kemauan. Nah, problem inilah yang kemudian ingin kita bicarakan, kemudian ada solusinya. Bagi saya mengkritisi desa itu wajar karena apa? Baik Presiden kita Pak Jokowi maupun Menteri Desa itu mengatakan bahwa dana desa bukan untuk petinggi dan perangkat desa. Dana desa adalah dana untuk warga masyarakat desa, untuk kesejahteraan. Saya kira ini yang kita perlu jagongkan malam hari ini. Ya, Kak Kuwate mungkin ada pengalaman dari
nanti Niam itu yang paling carry lah, anggap saja dia itu ahlinya ahli, intinya inti, kira-kira begitu. Karena dia sudah malang melintang kemana-mana, sehingga dia nanti yang agak terakhir, mungkin ini Mas Gun, Mas Kaprodi, yang punya pengalaman di 1 tahun kemarin di Facebooknya itu datang ke beberapa desa untuk pendampingan BUMDes. Ini BUMDes juga menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena BUMDes itu seringkali munculnya adalah tidak lengkap. Artinya tidak lengkap. Fungsi BUMDes di samping fungsi ekonomi itu kan juga ada fungsi kesejahteraan yang dalam ekonomi tadi soal keuntungan lah, kira-kira begitu. BUMDes harus menguntungkan. Kemudian ada fungsi sosial, bagaimana BUMDes itu menyejahterakan masyarakat desa. Juga ada fungsi politik. Fungsi politiknya itu kira-kira adalah bagaimana BUMDes ini bisa melindungi sumber daya desa yang kemudian tidak dilakukan oleh masyarakat desa, sehingga ini harus diambil alih oleh badan usaha milik desa. Saya kira itu, monggo Mas Gun, pengalaman di beberapa desa dulu itu mendampingi itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak 2019 sebenarnya Pak, di Unisnu Jepara dibentuklah yang namanya Sekolah Bumdes Unisnu Jepara. Sekolah Bumdes Unisnu Jepara. Keren ini. Iya, keren sih. Keren. Sebenarnya. Dan itu satu-satunya sekolah Bumdes di universitas di Indonesia. Oke. Di lain tidak ada. Cuman ya karena kondisi COVID akhirnya tidak bisa bergerak juga. Ya. Karena Bumdes di Jepara akhirnya kan banyak yang berhenti kegiatannya. Betul. Kegiatan kami gini, kita berdasarkan dari permintaan dari desa, kita tidak bisa datang langsung ke desa. Aturan yang kita bentuk seperti itu. Jadi atas permintaan desa, kalau kita datang langsung ke desa kan ada semacam intervensi dan sebagainya ya. Jadi kalau desa meminta kan ada inisiatif dari desa untuk memperbaiki dirinya seperti itu. Jadi memang kita lebih kepada pendampingan ke desa-desa di bidang manajerialnya, di bidang apa sih yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, dalam 2019 2020 masih ada kegiatan 2021 yang pasti sebenarnya. Nah, selama 2 tahun terakhir itu kita efektif hanya di beberapa desa yang kita dampingi. Karena status di Jepara ini kalau kita lihat ada 184 desa dan itu sudah punya BUMDes semua statusnya ya. Statusnya punya BUMDes semua, dan dengan adanya peraturan presiden yang baru harus menyesuaikan juga itu BUMDesnya. Ya, itu sesuai dengan aturan 2014 memang diminta untuk ada BUMDes semua. Ya. Nah, yang penting ono dhisik. Ya, betul. Itu pun sebagian besar masih level dasar. Ada level dasar, level berkembang, dan satu lagi level yang sudah memiliki profit lah, itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak, yang ada 2 tujuan utama kan. Jadi selain profit, dia juga harus memberikan benefit. Ya. Profit yang ketika keuntungan finansial. Benefit itu untuk kemasyarakatan. Jadi tidak hanya murni kepada profitnya saja, bisnisnya saja, tapi bagaimana kemanfaatan di masyarakat. Sedangkan kalau yang selama ini kita dampingi memang seakan-akan kesan kami itu kan masalahnya memang itu sudah berdiri dan mereka tidak tahu ngapain. Yang penting bentuk BUMDes, bisnis plan-nya nggak ada, kemudian core bisnisnya juga nggak jelas kan, kira-kira begitu. Ya, terus akhirnya kan yang sejauh yang kami tahu, data yang ada memang usaha-usaha yang ada itu lebih banyak kepada yang gampang.
koperasi, Koperasi, pinjam. simpan pinjam. Yang akhirnya Orang balik. Enggak, tidak ada yang pinjam tapi enggak ada yang nyimpan, tapi banyak yang pinjam, tapi enggak balik. Nah, ya itu. Itu problemnya itu. Jadi enggak ada yang nyimpan, banyak yang pinjam, pinjamannya enggak balik. Akhirnya kan ya berhenti di situ, terus ya yang sadar akhirnya minta pendanaan pada kita. Itu hanya beberapa desa seperti Mayong, Jangan Kulon, dan kemarin Petinggi Baru itu akhirnya langsung minta pendampingan. Terus Karanganyar Melahan ya. Ya. Oh, itu kudune nek Karanganyar iso itu untuk mengembangkan mainan-mainan rakyat itu. Main tradisional itu. Ya, hanya beberapa desa itu dan beberapa desa itu minta beberapa kali pendampingan. Itu sih ke bagaimana SOP-nya, bagaimana untuk keuangannya, terus plan usahanya mau seperti apa sih. Kita hanya membuka labirin di awal saja sih. Baru pada level seperti itu. Baru tahap semacam itu sudah banyak masalah. Ya seperti itu ya. Yang kita awalnya tidak tahu apa-apa, kita terjun ke lapangan, ya ketemulah masalah-masalah yang memang banyak sekali sih yang satu desa dan satu desa lainnya kan tidak sama. Tidak sama pasti. Kemudian sekarang ini justru malah saya baru tahu setelah searching di tahun 2021 ada peraturan baru, peraturan pemerintah bahwa BUMDes itu harus sudah dalam bentuk badan hukum ya, turunan dari tahun 2020 undang-undangnya itu. Dan setelah saya cek di BUMDes Kemen Desa itu, Jepara belum ada yang mendaftar sampai dengan hari ini. Sampai hari ini belum ada yang mendaftarkan BUMDesnya untuk mendapatkan badan hukum. Padahal penyertaan modal itu sudah miliaran loh. Penyertaan modalnya di BUMDes dari APBDes itu kata Niam kalau diakumulasi sudah miliaran kan gitu kan. Dan hampir tiap tahun pasti ada penyertaan modal. Ini menarik. Dan sekarang perkembangannya sepertinya lebih fleksibel sih. Itu bisa disambungkan dengan desa wisata juga, karena tidak hanya BUMDes dia harus berdiri sendiri, tapi juga bisa BUMDes bersama. BUMDes bersama di 2 desa. Lebih dari bisa 2 desa, bisa lebih 2 desa, tidak tergantung dari kondisi geografis. Batas wilayah tidak terlalu penting. Terlalu penting, yang penting punya usaha apa bisa dikembangkan bersama-sama, bisa dikelola bersama-sama, itu bisa. Badan usahanya seperti itu, badan hukumnya seperti itu bisa. Sekarang di BUMDes desa itu. Artinya kan kalau memang benar-benar desa itu tidak punya potensi pun kan harus tahu desa ora di potensi. Seminimalnya ya. Seminimalnya kan ada warganya. Ada warga itu potensi loh. Potensi tenaga kerja. Terus kemudian pasar. Iya. Artinya kalau ada manusia, ini kan pasar. Betul. Nah, katakanlah misalnya wong ini butuh mangan, kan berarti dia butuh beras. Nanggo desa itu ono sawah. Nah, ini kan potensi sesungguhnya. Bagaimana mengelola sawah di desa, kemudian nanti dikonekkan dengan tadi kalau Mas Gun mengatakan tidak hanya BUMDes, tapi mungkin ada desa wisata, ada juga kelompok tani. Jangan salah, termasuk jasa pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan itu juga bisa menjadi bagian dari unit usahanya BUMDes. Bayangkan kalau kemudian di tiap desa ada BUMDes yang mengelola klinik, kemudian dikonekkan dengan kartu Indonesia Sehat, dikonekkan lagi dengan data terpadu kesejahteraan sosial, dikonekkan lagi dengan BPJS di desa sebagai fasilitas kesehatan vaskes awal, kan gitu kan? Nah, bagaimana memetakan ini? Ini yang kemudian nanti tugas besar dari sekolah BUMDes Unisnu. Ya itu tantangan kami sebenarnya. Jadi memang dalam 1 tahun ke depan di sekolah BUMDes kita coba akan kembali ada 2 kegiatan utama, yaitu tentang di internal kami untuk
peningkatan kapabilitas dari Ya, kapasitas dan kapabilitas Nah, pendamping ya, kira-kira pendamping, ya. kira-kira kita cari di sana, kemudian nanti kalau ada Itu butuh studi banding apa enggak? Sehingga muncul mata anggaran studi banding. nanti bisa diajukan. Garis miring piknik. Studi banding itu garis miring piknik ya. Dan juga nanti pendamping-pendamping pada desa-desa kan. Sepertinya mudah-mudahan sih di 2022 sudah bisa kita bergerak lagi ya. Ya, ya. Ya kalau data dari Satgas Covid sih hari ini yang sudah vaksin pertama sudah lebih dari 50% di akhir di pertengahan November kemarin sudah 54% yang vaksin tahap pertama, tapi yang tahap kedua itu baru sekitar 20-an%. Sehingga akhir tahun mungkin herd immunity 70% di vaksin pertama mungkin bisa tercapai kalau ada vaksinnya. Ya, menambahkan sedikit Pak. Jadi selain ada sekolah bumdes di UNESCO, karena Jepara juga banyak lagi gencarnya seperti yang disampaikan sama Mas Ari tadi bahwa lagi gencar untuk mengembangkan portfolio terhadap desa wisata ya. Di UNESCO juga di tahun 2022 itu mendirikan Institut Desa Wisata. Bersekolah institut. Orang madrasah. Oke, saya masuk ya. Karena saya juga berkecimpung di desa wisata di Suara Kabupaten. Kemarin di akhir tahun 2020. Kita bersama dengan LPPM UNESCO juga, kita ke desa-desa wisata untuk mencari tahu dari potensi-potensi desa wisata. Kita juga sudah ke beberapa desa di Kabupaten Jepara dengan LPPM UNESCO. Tapi memang kita juga menunggu dari Deswara itu juga menunggu apa yang mungkin bisa dikasihkan UNESCO. Jangan dikasihkan, yang bisa kita bincangkan bersama, harusnya tepatnya begitu. Harapannya seperti itu. Ini nanti urusannya dengan kolaborasi itu loh. Wacana kolaborasi ini orang salah paham. Jadi bahwa kemudian perguruan tinggi, kemudian ini masyarakat, saling menunggu itu ini kelihatannya saling menunggu. Ini harus ada muharrik. Enggak, sebelum muharrik harus ada muhakik. Mentahkikkan dulu. Sesungguhnya wisata desa itu apa? Atau desa wisata itu apa? Apakah wisata itu dianggap hanya wisata alam? Atau wisata budaya? Bahkan mungkin wisata religius. Sarjana kuburan. Loh, itu potensial banget. Itu potensial. Betul. Jadi menurut saya kalau kemudian dia hampir semua desa itu ternyata itu kan punya punden. Dia punya punden. Sebelum masuk ke punden pasti di tiap desa itu duwe bentaun ini apa segini? Sedekah bumi, barian dan lain sebagainya. Ini kan sesungguhnya para leluhur dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang leluhur kita itu terpotong sejarah. Nah, itu kan menjadi kita bisa mengatakan itu sebagai aset atau sebagai potensi tadi. Yang sesungguhnya masyarakat itu sudah punya kesadaran untuk merawat itu, merawat punden. Kan begitu kan? Katakanlah ada pohon besar, kenapa itu nggak boleh ditebang, nggak boleh dibuat nyuci pakai deterjen misalnya. Termasuk nggak boleh nggak boleh berbuat sum. Nah, ini iya. Karena itu hubungannya karo sumber mata air bersih. Suci ya. Ya. Nah, ini sesungguhnya potensi-potensi yang perlu kita bincangkan dalam kerangka jagung semacam ini. Di desa itu musdes itu saya kira hanya formalisasi saja. Tapi bahwa pemerintah desa mendengarkan warga masyarakatnya itu bisa melalui banyak saluran komunikasi, saluran informasi, saluran terutama kalau di desa ya saluran silaturahmi informal itu sesungguhnya sayangnya memang hampir ketika muncul dana desa itu kemudian seolah-olah
ini saya garis bawahi, kemudian cetak tebal, miring, seolah-olah dana desa adalah milik pemerintah desa. Wabil khusus kepala desa. Wabil khusus petinggi atau kepala desa, sehingga dialah yang punya kewenangan untuk ngatur dan lain sebagainya, dan kadangkala anti terhadap masukan, anti terhadap kritik. Kita ribut di musdes merencanakan bla bla bla, ternyata di belakang sudah diputuskan. Nah, ini nanti untuk ini. Terutama di desa-desa itu ya yang terbanyak itu ya infrastruktur kira-kira. Fisik. Ya, Mas Eko mungkin ini saya tertarik tiba-tiba Mas Eko Japri Pak Sido kan tahu ora? Saya mengenal Mas Eko dulu itu salah satu anak muda yang mempunyai kampung pintar. Apa itu kampung pintar dan lain sebagainya, mungkin nanti Mas Eko bisa menjelaskan apa itu kampung pintar, kemudian sekarang perkembangannya kayak apa? Kampung pintar yang di Wawal Timur dekat dengan bumi perkemahan. Nah, itu kan luar biasa, punya aset bumi perkemahan, walaupun itu miliknya pemerintah kabupaten. Tapi kan tanahnya kan nok kono. Tak cegat ini kan kira iso lewat kono. Terbranding kelapa pak. Monggo Mas Eko, monggo. Tak kasih malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya lah kemarin, karena saya lihat itu kalau nggak salah di Instagram ya. Ya banyak lah, pokoknya semuanya kita share gitu. Saya tertarik kan gitu. Sampai malam ini tuh, sampai menjelang maghrib saya tadi masih deg-degan ibu ke situ. Kalau dengan temanya terkait Pok Darwis, sebenarnya memang saya sendiri, kalau secara dilihat dari garis lurusnya itu saya tidak bergerak di Pok Darwis, tapi saya lebih bergerak di bidang pelatihan. Dan selama ini pelatihan kita jalankan, ya tadi kalau Pok Darwis di Tegal Sambi berurusan dengan desa, dengan lika-likunya itu, kalau saya malah tidak, sama sekali tidak mau berurusan dengan desa. Loh, itu masalahnya. Jadi selama ini kita amatis, karena itu tadi saya berurusan dengan desa terlalu ribet bagian saya. Jadi berurusan dengan desa hanya masalah tanda tangan aja, kita harus menunggu sampai 2 atau 3 bulan. Karena petingginya mau kemana atau ini terlalu ribet. padahal petinggi bisa peluru. Iya, sebenarnya cari bisa. Gitu. Itu terlalu ribet. Gitu lah. Alhamdulillah kita dari tahun 2015 sampai sekarang ini kita bisa mengakses sendiri ke pusat. Jadi kalau mungkin Pusat itu mana Mas? ke Jakarta. Oke. Jadi kayak kita kerjasama dengan Ditjen Pendidikan yang sekarang sudah ganti ke Ditjen Vokasi. Kita juga kerjasama dengan Kemenaker. Jadi kita ada 2 kementerian yang menaungi kita untuk kegiatan pelatihan di Jepang. Itu sebenarnya tapi fokus kita di Jepang. Jadi ini sebenarnya kalau mau teman-teman Pok Darwis, daripada tadi ngurusin anggaran desa yang mungkin tidak seberapa, itu pakai anggaran itu udah menurut saya udah lebih dari cukup ya. Setiap tahun itu anggarannya udah puluhan kok, dan itu tidak perlu harus gontok-gontokan di desa itu. Jadi nggak perlu tukaran gitu loh. Kolaborasi, sinergi. Tambah satu lagi kata-kata apa itu? Jadi bekerja sama itu bisa kolaborasi, bisa sinergi. Kalau ini Akselerasi. Kecepatannya luar biasa. Nah, monggo Mas Eko. Jadi kalau yang kita jalankan sama ini, kan kita ada pelatihan kelas, ada pelatihan otomotif, komputer, menjahit, kendaraan. Nah, itu kan kalau mungkin desa-desa ini mau mengembangkan wisata di desa tersebut, mau pakai acara itu pun menurut saya bisa. Ya, ibu-ibu ini, yang mungkin RT ini buat apa, atau mungkin kita latihan menjahit untuk apa. Hasil-hasil produk itu sebenarnya BUMDes itu yang harusnya mengelola itu dan menjual gitu. Jadi, biar apa warga masyarakat ini yang membuat, dilatih untuk bisa punya keahlian, mereka bisa berproduksi. Setelah itu hasil produksi yang menjual harusnya BUMDes kan gitu. Jadi
Kalau masyarakat suruh menjual sendiri, tukaran harga situ nih kan, ya, itu kan cepet-cepetan kere. Wah, yang menarik ini, cepet-cepetan kere. Ini tahun 80-an, 90-an harus muncul cepet-cepetan kere, tapi dalam kerangka yang besar, dalam kerangka mebel Jeporo, itu kan cepet-cepetan kere. Lah muncul meneh, ternyata ning desa ya mulai cepet-cepetan kere. Dan itu pernah kita praktekkan masalah. Jadi ketika itu kita liarkan, mereka membuat sendiri itu akhirnya produk tidak punya standar. Makanya dibutuhkan kita ada standarisasi itu. Padahal ini ibu-ibu yang latihan atau anak muda yang latihan ini, mereka kita sudah standarkan. Bahkan mereka sudah punya sertifikat itu sertifikat uji kompetensi. Jadi ini sudah diakui secara nasional. Kalau yang LAS itu bahkan sudah diakui secara ASEAN. Tuh, ini kan keahliannya sudah hebat kan gitu sih. Jadi bengi iki berkaya aku akeh. Nah, iya. Kolaborasi sinergi ya, ini jaringan sampai tekan ASEAN. Kita bisa. Tapi terus bisa untuk apa Pak? Karena itu yang seringkali mindset orang ketika ngajak kolaborasi atau apa adalah nanti kamu bisa ngasih aku apa? Dan saya ngasih apa ya? Bukan apa yang bisa kita urunkan bareng. Oke Mas. Oke. Dari situ kita sudah siapkan tenaga dengan sudah punya kapasitas untuk sertifikasi. Ya. Tapi negara ini kan output ini yang kita masih bingung gitu loh. Karena kalau kita juga sendiri, kita sudah melakukan ada pelatihan digital marketing kan untuk itu, cuma itu masih kurang mengena. Kurang mengena karena emang produknya masyarakat ini sangat banyak. Sangat banyak, dan sementara kita masih kurang di situ. Mungkin dari Unisro kalau nanti bisa kita kerjasamakan juga itu alhamdulillah. Karena kita setiap tahun itu desa-desa ini ada berapa desa Jampikan? Kita ada 11 yang itu semua punya lembaga kursus. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa tambah 20 lah. Karena dari dinas sekarang mungkin kita harus izinnya itu kan satu pakai OSS itu kan. Dan hanya pakai satu yayasan bisa banyak lembaga kursus bawahnya itu boleh. Kalau dulu itu kan satu lembaga kursus harus notaris sendiri, kan biaya mahal. Nah sekarang udah kemarin itu tanggal 12 kalau masalah itu kita ada rapat di dinas itu hanya dengan satu lembaga, satu notaris itu bisa untuk membuat banyak lembaga pusat-pusat. Nah ini dengan itu kan kita sudah pikir ini setiap bisa kita bentuk, meskipun dengan beda-beda jurusan. Jadi orang mau pengen latihan buat roti, di sana tempatnya. Mau kursus otomotif sepeda motor, bisa ini. Itu yang kita inginkan itu. Selama ini kalau kursus rata-rata Jepara Kota, kan gitu sih. Tidak masuk sampai ke pelosok. Karena orang mikir kursus itu apa sih? Dan ini kalau kita bisa masukkan ke pelosok desa, itu kursusnya gratis karena memang setiap tahun kita ada anggaran dari pemerintah. Itu menurut saya kan luar biasa, tanpa ngaruh-ngaruh duit atau gede itu sudah yang sendiri. Tadi kan ada anggaran dari pemerintah. Pusat. Berarti langsung pusat ya. Anggarannya APBN. APBN. Makanya kita tidak ngaruh-ngaruh anggaran APBD yang lebih tinggi paling 5 juta, 10 juta kan gitu. Kalau di kursus kita anggarannya udah per orang, per peserta itu anggarannya 3.500.000 tahun. Itu kalau dapat yang prakerja itu kah? Beda lagi. Ini ada sendiri. Jadi setiap tahun, setiap tahun satu lembaga bisa sampai 2 kali pengajuan. Tahun pertama yang penting dia punya lembaga kursus, di atasnya ada akte legal formal beres lah. Formal, secara legal formalnya beres. Nah, baik, artinya pengembangan masyarakat desa malam ini itu sudah mulai ada titik-titik titik-titik belum terang-terang betul lah ya, belum terang-terang betul, tapi paling tidak di perguruan tinggi ada sekolah institut bisa wisata, pengen nggak madrasah. Madrasah wisata spiritual, syariah, wisata halal, betul, wisata halal. Nah, ini akan menjadi menarik kalau kemudian perbincangan ini bisa muter dari desa ke desa, atau mungkin bukan muter dari desa ini, jadi menyorot satu desa kemudian kita tahu potensinya, kemudian kita obrolkan dengan
Saya kira semua ini punya potensi itu, karena rata-rata pernah jadi pernah jadi ini kan apa mukharrik tadi nanti sore itu sudah Karang Taruna jadi enggak maksud saya begini jadi kalau kemudian desa saya kembali ke desa Mas Eko ya jadi di APBDes itu ada mata anggaran yang khusus saya pakai khusus menganggur shooting menanam khusus untuk generasi muda khusus untuk generasi pengembangan generasi muda mata anggaran itu ada tapi jarang kemudian dialokasikan. Kalaupun dialokasikan sing penting terlaksana dampaknya apa tidak terlalu kira-kira. Nah, dan biasanya cara berpikirnya perencana di desa, cara berpikirnya tertinggi itu nek ana perusahaan pemuda itu melayani mesti di Karang Taruna. Padahal Dan itu pun maksimal dipukul rata 5 juta. Ya, pukul rata. Dan di desa itu kan pemuda kan bisa kelompok macam-macam kan. Tidak harus Karang Taruna. Ini juga menjadi problem. Apalagi nanti kalau ada imbas kemudian kepala desa dan sebagainya, Karang Taruna dari semua tahu anggaran. Tidak tahu. Bahkan tidak tahu kalau ada anggaran itu. Atau tahu disuruh bikin kegiatan tapi hanya tanda tanya. Tidak tahu kegiatannya apa. Atau sebenarnya tahu tapi memilih untuk tidak karena terlalu ribet. Terlalu ribet tadi itu. Karena pemerintahannya yang belum responsif tadi. Ya, saya kira kita semuanya punya pengalaman. Kata-kata saya masih ingin mengejar yang bisa Tegal karena ya kalaupun saya tidak lahir di Tegal saya bisa 15 tahun atau bersama sehingga persoalan budaya kalau dalam bahasa Niam soal penelitian itu penelitian yang ikut aktif itu apa? Partisipatory Riset aksi. Riset aksi partisipatif lah kira-kira bisa angel pokoknya lah. Participatory action research. Participatory action research. Jadi riset yang berbasis keikutsertaan dan lain sebagainya. Kita mau benar-benar terlibat. Misalnya tadi ya soal Karang Taruna. Bagaimana awal membentuk lagi mendirikan apa ya istilahnya itu membentuk lagi. Jadi dulu itu ada Karang Taruna namanya Karang Taruna Jaya Kusuma. Iku yang buku wis bingung. Gimana Bang Jaya Kusuma? Adik kayak jenis so Jaya Kusuma. Kenapa tidak Karang Taruna obor misalnya kan? Cetok. Obor itu langsung tinggal satu. Kenapa Jaya Kusuma? Ternyata yang membentuk Karang Taruna itu teman-teman KKN. Sehingga namanya ya selerane mahasiswa KKN. Saya nggak tahu ini KKN dari mana, jangan-jangan penghubung Universitas Wijaya Kusuma. Namanya Wijaya Kusuma. Dan nggak ada itu. Tahu dong ini membangun Wijaya Kusuma. Ada. Kenapa namanya Wijaya Kusuma saya? Ketika kita bentuk kembali, kemudian dapat legalisasi, artinya dapat surat keputusan dari pemerintah. Setelah ini sudah, setelah terbentuk, saya itu malah berdilantik. Mau dibentuk, ya sekarang. Pelantikan kan nggak bisa dulu, ayo pelantikan. Dan mantan anggaran. Nunggu anggaran itu sampai bertahun-tahun sampai akhirnya ketua Karang Taruna ini orang lain mundur karena PDW ya karena sudah dilatih ya tidak keterbukaan tadi. Jadi pemuda itu karena melihat ketidakterbukaan itu terus tidak diajak bicara kan. Jadi pemuda itu tuh kacau dengan pemerintah.
pemerintah desa dengan pengembangan desanya kan gitu. Yang menjadi problem. Padahal potensi kan Mas. Itu ada pemuda yang secara mandiri mereka mengembangkan. Dan sambil pakai motif obor karena dia lulusan seni. Ya kan ya. Dia anggota model Anggota model juga. Ada anak muda yang mengembangkan pertanian di Delta 12 dan dengan lahan yang sangat besar. Tapi menurut saya kalau ini dikembangkan itu bisa menjadi potensi yang luar biasa. Jadi dia sudah punya kesadaran bahwa tanaman ini harus organik. Ini kesadaran ini yang penting. Tapi ya ini, karena ini anak ini berpotensi, malah justru potensi itu tidak tidak difasilitasi. Ini saya kasih contoh saja. Dia mengembangkan kompos. Tapi di desa itu ada mesin pengolah kompos. Dan nganggur. Dan nganggur. Tidak sih. Lucu. Apa nih? Genset. Apa itu? Wis kepisah. Genset itu. Ya mesinnya lah. Diesel lah. Terpisah. Ini juga mungkin. Nah, sebenarnya kalau saya sekarang ini sudah tidak bisa lagi. Sudah mau marah. Sampai saya bilang, saya itu tahu. Saya itu tahu kalau itu duitnya sendiri, saya nggak akan itu. Tapi kalau ini tidak bisa, kalau ini duit, jadi katanya Alokasi dana desa. Kalau DD kan sumbernya dari APBN. Kalau ADD itu dari APBD kabupaten. Minimal ya sekitar 10% dari dana alokasi umum. Jadi sebenarnya itu ya dari pusat juga, yang DAU itu dana alokasi umum itu kan diberikan ke seluruh kabupaten, kota, provinsi juga dapat. Nah, 10%-nya minimal 10% dari DAU itu adalah alokasi dana desa untuk seluruh desa di kabupaten tersebut. Nah, kalau melihat itu semua, itu sesungguhnya yang penting adalah direncanakan dengan baik saja, itu belum tentu bisa terlaksana dengan baik. Apalagi tanpa perencanaan. Hal yang menarik adalah, jadi ini yang saya rasakan, saya alami bahwa ternyata perencanaan di desa itu nanti bisa diosasi oleh supradesa. Supradesa itu bisa kecamatan, supradesa itu bisa dinas, permades, karena permades kan pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan lah aslinya. Tapi dia bisa ngosak ngasih. Ini tidak sesuai hidup ini, tidak sesuai dengan ini. Kayak gitu. Nah, makanya kemudian saya membuat branding kedaulatan market itu dalam kerangka ini kita harus punya apa? Kalau bahasa nyanyi itu harus punya keberanian untuk nggak usah diundang tapi datang. Itu maksudnya ngeplok lah ya. Inisiatif. Nah, punya inisiatif itu bahasa tetap beda beda direktur Bumdes Institut ya inisiatif untuk ayo ini di desa ada ini main ikut. Inisiatif itu kemudian mentok ada tembok besar yang kemudian ngapain saya berinisiatif, ngapain saya mentok sudah ada nanti cek noning kecamatan, cek noning sosmades, rancangan ini hilang. Itu fakta. Dan kalau mau dibantah silakan. Faktanya saya kira itu mungkin Niam yang mengulas pengalaman di berbagai desa. Dia orang desa. Iya, saya bukan orang desa. Saya orang kelurahan. Kelurahan Saripan terutama.
Baik, saya nggak tahu harus ngawali dari mana, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Pak Yan. Ya, apa namanya? Saya diundang, kemudian ya sebenarnya awalnya guyon, tapi kemudian ini memang yo guyon tapi serius ya. Sebagaimana hidup kan yo ngono kuwi. Ya, lahun walaibun kita apa namanya? Mungkin bercanda, tetapi dalam mungkin kita bermain, tapi dalam permainan itu kita harus serius. Kita nggak boleh main-main dalam permainan. Main bal-balan ya kita tahu bahwa itu bahwa itu hanya permainan, tetapi untuk bisa terlaksana sebagai sebuah sajian, entah itu hiburan atau apapun, tetap harus ada fair play, ada aturannya. Saya akan mengawali dengan, karena saya dari Sinaune komunikasi Pak ya. Dan juga kebetulan zaman SMA dilalah kok ya bahasa. Maka saya akan mengawali dari melacak bahasanya dulu. Kata daulat kita selama ini seringkali membaca atau bahkan di dokumen-dokumen resmi negara itu kata kedaulatan atau daulat, atau misalnya ada kata musyawarah, mufakat, Arab kabeh. Nah, daulah, musyawarah, mufakat. Tapi kita seolah-olah jadi hanya itu sesuatu yang tertulis secara formal, tapi tidak untuk dilaksanakan. Misalnya, sila keempat yang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, kita tahu diimplementasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oke. Permusyawaratan desa. Tetapi ketika kita sedang membuat keputusan genting, itu sudah ada di mindset kita bahwa dalam pengambilan keputusan harus voting. Artinya musyawarah mufakat itu sesuatu yang dalam bayangan kita nggak mungkin terjadi. Lah kalau memang nggak mungkin terjadi atau nggak mungkin dilaksanakan, lah ngapain ditulis? Apalagi di sila keempat. Gitu. Nah, musyawaratan Arab, perwakilan Arab, rakyat Arab. Artinya Arab itu, bahasa saya mengatakan bahwa ketika founding fathers menulis itu dengan kesadaran bahwa ada nilai-nilai yang hendak disampaikan kepada generasi berikutnya. Termasuk juga karena saya juga belajar lagi-lagi bahasa dan juga urusannya dengan komunikasi, termasuk juga legenda perang obor. Jenengan pernah ikut terlibat di ininya enggak, jadi yang perang enggak? Aku nanya. Enggak, tapi jadi panitianya di luar desa Tegal Sambi beberapa kali kita juga memainkan perang obor, tapi sekretari lah. Oke. Tapi untuk di festival perang obor itu kita biasa memainkan itu teatrikalnya kan. Sebelum saya ke sini itu saya membayangkan akan bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam festival perang obor itu. Dia yang jadi yang itu perang Klaras dan Belara. Iya, perang Klaras dan Belara itu loh. Kan kalau yang sependek yang saya tahu itu kan ada ritualnya dulu, gimana caranya agar apinya tidak melukai dan seterusnya. Tetapi yang menarik justru adalah kalau memang Tegal Sambi ini mau dibuat atau dicanangkan sebagai desa wisata, apa sih yang ada di kepala warga Tegal Sambi tentang Tegal Sambi itu sendiri, tentang sejarahnya Tegal Sambi, termasuk perang obor. Perang obor itu lagi loh, kayak uang ini artinya obor-oboran. Nah, ini juga menarik. Sejak kapan istilah obor-oboran itu kemudian berganti menjadi perang obor, misalnya? Karena
saya percaya bahwa ketika ilmu pengetahuan itu tidak mampu menjangkau lagi atau gak mampu menjelaskan lagi tentang fenomena sosial, maka bisa jangan-jangan atau datanglah kepada mitos atau legenda. Karena dari situ orang-orang zaman dulu itu menggambarkan peristiwa. Bukan soal siapa ngelawan siapanya, atau bukan soal gak mungkin lah misalnya ada hewan sakit jadi mendadak sembuh dan seterusnya itu, atau misalnya yang tokoh-tokoh legendaris yang sok-sokan heroik itu, yang selalu heroik. Bukan di situnya, bukan bener enggak dulu itu kita turunan wayang, bukan turunan wayang, apakah cerita Mahabharata itu terjadi di sini atau tidak. Bukan soal itunya, tapi soal pola kejadian. Dari obrolan itu. Menarik sekali. Jadi dulu saya sebagai orang luar Tegal itu mengenalnya ya obor-oboran. Tapi begitu ditarik oleh pemerintah kabupaten sebagai atraksi wisata, kemudian yang muncul adalah perang obor. Dan itu kira-kira terjadi pada tahun 2002 sampai 2005 ketika Bapak jadi wakil bupati. Karena dulu kan kalau zaman kecil aku lebih senang itu kan perang obor itu dilakukan di bulan April. ya. Terus tapi setelah itu dipegang oleh Pemda dan itu dirubah jadi di bulan April dibarengkan dengan hari jadi Kota Semarang. Oke. Terus di antara tahun 2000 berapa gitu? 2015-an balik lagi ke bulan Apit. Tapi istilahnya masih perang obor. Oke. Zamannya Pak Tukin itu masih obor-oboran ya? Masih Pak Tukin. Jadi zamannya menjadi Pak Nur Kamil. Karena dulu ada kabar itu karena Pak Nur Kamil itu juga lahirnya bulan April. Ada yang bilang seperti itu. Oke. Ini menarik bagi saya selaku wong Jeporo, Akamsi Jeporo, anak kampung sini, maupun sebagai peneliti komunikasi atau pembelajar komunikasi deh. Karena terus terang Mas, saya ngelacak. Kalau dari sumber-sumber resminya itu nggak ada, misal babat atau serat itu kan nggak ada yang menceritakan, atau setidaknya saya belum nemu. Bahkan catatan Belanda pun saya belum nemu yang menceritakan tentang adanya tradisi obor-oboran. Tetapi dari sumber-sumber misal skripsi atau yang ditulis di web resmi pemerintah, ini kan terjadi di abad 16. Obor-oboran. Kisah yang Mbah Gemblong sama Kiai Babadan itu loh. Itu terjadi di 1000, ya pokoknya abad 16, atau kalau ditahunkan ya berarti 1500 ke atas. Ya, itu kalau dalam pemerintahan kerajaan di Jawa itu berbarengan dengan ya, saya akan coba masuk ke sana. Semacam itu. Karena yang dikatakan Niam tadi, ketika kita tidak mampu logikakan secara runut ilmiah, maka munculnya adalah mistifikasi, munculnya adalah melegendakan, munculnya adalah begitu-begitulah. Saya nggak tahu kalau ilmu saya belum ketemu caranya bagaimana legenda bermula, tetapi saya percaya betul bagaimana legenda bekerja. Dan mempengaruhi orang-orang yang memilikinya. Makanya tadi saya penting untuk saya menanyakan jenengan selaku warga Tegal Sambi yang ada di ingatan sampean tentang obor-oboran itu apa?
pengetahuan sampean ini karena urusannya sebelum muharik, Pak. Perlu ada muhakik. Hake piye? Hakikote. Nah, kan gitu. Iya. Nah, di masa-masa itu adalah masa-masa di mana kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mulai redup. Itu zaman Pajang. Jadi pusat kerajaannya sudah berpindah ke Pajang, sudah bahkan pasca Hadiwijoyo. Dan waktu itu memang Yogyakarta sebelum jadi Mataram sebelum berdiri itu kan menjadi bagian dari Pajang. Pada saat itu dari beberapa sumber yang tak baca, pemerintahan Demak itu memang lebih fokus pada rebutan kekuasaan. Termasuk misalnya di pedalaman sana di daerah Boyolali dan sekitarnya mulai muncul ada migrasi orang-orang Demak masuk ke pedalaman. Jangan-jangan wong Demak yo akhir-akhir akhirnya iku babalan ini. Yang ingin saya katakan adalah waktu itu kemudian setelah Pangeran Hadiwijoyo itu Sultan Hadiwijoyo itu kan kemudian yang melanjutkan adalah mantu Ki Arya Pangiri namanya. Arya Pangiri ini sebenarnya juga masih ponaan atau ya masih ponaan dari Ratu Kalinyamat. Jadi Ratu Kalinyamat ini bibinya Arya Pangiri. Tapi karena Arya Pangiri ini dia ya anggap saja dianggap berat sebelah atau apapun yang terjadi, maka orang-orang yang dari pedalaman termasuk misalnya Sutawijoyo dibantu oleh Pangeran Benowo itu menyusun piye carane biar Arya Pangiri ini pergi saja keluar balik nih pesisir. Jadi kenapa saya membawa ke sana? Karena kalau dilihat dari cerita atau pola cerita dari obor-oboran tadi, ada Kiai Babadan, dia adalah petani, dan biasanya zaman dulu petani itu ya sekaligus juga punya ternak, karena ternak digunakan untuk mengolah lahan. Saking kayanya, ya kan? Saking kayanya, karena waktu itu memang petani-petani, termasuk juga para kiai waktu itu ya. Tentu saja jangan disamakan dengan yang sekarang, dengan pola pikir sekarang. Kalau dulu kiai itu punya lahan, punya sawah, kemudian ada santri ini yang disuruh garap. Itu bukan kemudian kiai mempekerjakan, bukan eksploitasi yang di situ ya. Karena ini terbentuknya komunitas. Ini nanti tak hubungnya dengan sejarah desa. Tapi waktu itu ada Kiai Babadan, seorang petani. Saya nggak tahu kiainya apakah ini kiai seorang ulama atau kiai sebutan untuk orang terhormat. Ya orang yang disepuhkan ya. Kasta gitu. Ya kan ada yang itu sebagai kasta sosial saja, ada yang itu memang sebutan untuk ahli agama. Gitu ya. Tapi intinya adalah ini ada petani kaya raya dan disebut Kiai Babadan. Dia karena saking banyaknya dia meminta bantu pada Ki Gemblong. Nyebutnya apa? Ki Gemblong. Ki Gemblong ya. Ki Gemblong ini kemudian malas-malesan. Termasuk terlena oleh ikan. Zaman itu wilayah pesisir ini, wah ini sudah jadi tempat persilangan perdagangan internasional. Persinggahan kapal dan macam-macam. Perdagangan gede. Itu kan di posisinya kan di Kali Kembang. Itu orang-orang tua yang segitu itu zaman dulu itu lebar dari lebih lebar. Kali Kembang itu lebar. Bahkan untuk senderan kapal, jadi kapalnya masyarakat itu ya sudah masuk ke itu Kali Kembangan. Tapi sekarang kan tinggal ya itu proses alaminya. Ya, tetapi saya ingin coba membawa ke
apa yang sebenarnya hendak diceritakan atau orang leluhur kita itu memampatkan atau mengkristalkan pola kejadian ke dalam sebuah legenda. Ini zaman waktu itu memang ada peralihan kebijakan maritim dan agraris. Ya. Karena warga waktu itu, utamanya yang pesisir ini biasanya lebih terbuka dan lebih adaptif terhadap perubahan. Nah, sekarang multikulturalisme. Ya, artinya bertemu dengan orang-orang asing itu biasa, bekerja sama dengan orang-orang asing itu sudah biasa. Dan situs-situs itu ada, gitu. Ya. Ada orang dari Arab, ada orang dari Makassar. Ya, betul, termasuk para wali, Ya, Cina. termasuk Cina. Iya. Ini ada. Nah, yang hendak diceritakan dalam kisah obor-oboran adalah, hei, hati-hati. Kalau kamu terlena dengan arus cuan, arus perdagangan yang seolah-olah potensinya besar, ada ternak-ternakmu yang mestinya kamu urusi. Ada pertanian yang juga mestinya kamu urusi. Karena kalau enggak, ya dalam cerita itu kemudian dikisahkan ternaknya mati, bukan mati, sakit-sakitan. Kalau mau lebih kasar lagi, ya ternak-ternak ini selain hewan, itu juga ya para petani-petani, para peternak. Jadi Ki Gemblong dan Ki Babadan ini adalah personifikasi dari para pengambil kebijakan. Entah itu pengambil kebijakan secara formal atau non formal. Oke. Akhirnya ya kalau itu dianggap sebagai obor-oboran, maka ini ada tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin masyarakat yang seolah-olah sedang perang atau seolah-olah sedang berseberangan. Kalau di Facebooknya Pak Yang kita bisa lihat seolah-olah itu kayak sedang terjadi sesuatu gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah itu perang-perangan atau memang ada by setting. Tetapi intinya adalah memang ada friksi, memang ada gap, memang ada pertentangan, memang ada konflik. Dan itu di mana-mana ada. Kemudian ya pintere mbah-mbah zaman dulu kemudian karena sudah sedemikian hebat peperangannya, artinya sudah menggunakan api yang kemudian menjalar ke petani, bukan ke petaninya, ke apa itu? Kandang, yang mana membuat para ternak itu ketakutan yang jelas. Tapi karena ketakutan itulah mereka jadi sembuh. Apa yang dan kemudian dua pimpinan ini, ya Ki Babadan maupun Ki Gemblong, akhirnya kan rukun kembali. Saya ngambil ya karena santri jadi diajarkan mengambil hikmah. Artinya bahwa konflik antar pemimpin ada. Di desa ini konflik antara petinggi dengan ulama bisa jadi ada. Misal ulama sakjane ora cocok, ya sakjane ora ngono ora sah. Atau banyak dari BPD misalnya itu guru madrasah. Tak survei Pak, banyak sekali anggota BPD di desa-desa itu sebenarnya juga merangkap sebagai guru madrasah atau profesi-profesi yang mulia. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga ada. Oh iya, tetap guru SD juga ada. Artinya para pendidik gitu loh. Orang-orang yang peduli pada misalnya karakter, peduli pada SDM gitu. Setengah dukun itu nama tengah. Tapi sayangnya karena belum mampu atau tidak mampu tidak berdaulat, apa yang mesti dilakukan? Mengartikulasikan peran ini yang kemudian ngikut. Cari aman. Nah,
tantangan untuk teman-teman di Tegal Sambi itu menurut saya itu menemukan kembali ikatannya. Ikatan ini bisa lewat cerita, Ya. bisa lewat makna yang diakui bersama. Kaitan dengan apa tadi misalnya soal kolaborasi, itu juga saya amati sebagai pola, di mana semangat kolaborasi, semangat sinergi itu tidak lain didorong oleh motivasi ingin mendapatkan apa yo pengen mulya wegah rekoso. Pengen mulya wegah rekoso. Iku topo. Bukan. Yo iso topo, bisa dengan topo, bisa dengan yang tadi itu apa namanya? Aku entuk opo. Nggak mau bergerak kalau merasa tidak mendapatkan profit. Lupa tentang benefit. Lupa bahwa sing jenenge benefit. yo ibarat cara gampangnya untuk cuan apa. Padahal apa jenang kira-kira ya gitu. Padahal yang namanya kesulitan Yuncen nggak mudah ngurusi desa. Warga desa, nah ini yang juga karena yang perlu juga disadari atau mulai disadari oleh para penggerak, ya hanya karena tidak dilibatkan itu bukan berarti kemudian sudah selesai atau nunggu diundang lah. Emang situ siapa gitu ya. Ini ya, jadi entah personifikasi Ki Babatan dan Ki Gemblong itu benar ada atau tidak. Tapi yang menarik adalah ternak. Nah, kalau ditarik bahwa kalian adalah gembala. Ya, domba-domba yang tersesat. Domba-domba. ya aku lukum roen dengan bahasa Arab. Karena domba, gembala itu nanti kesannya saya terlalu dekat dengan teman-teman pendeta. Tapi ada yang menarik di sini kan. Ketika dua entitas di Babatan Kiai Babatan itu berkaitan dengan sawah, ternak, tadi. Kemudian ketika ini sakit-sakitan, kemudian dia bisa sembuh ketika bergerak, kira-kira kan begitu kan. Nah, kemudian ini menjadi sadar. Kalau kemudian personifikasi antara Kiai Babatan dan Ki Gemblong itu tarik pada kondisi kekinian, kira-kira ini kan tarik-menarik antara pemerintah pusat dan BPD. Sehingga masyarakat, gembala-gembala tadi yang awalnya sakit-sakitan, kemudian dia bisa sembuh dan bergerak itu tadi. Ketika ini bisa menemukan titik temu, menemukan solusi. Nah, inilah yang sesungguhnya. Benarkah bahwa saat itu memang benar-benar terang obor, atau sesungguhnya adalah mengobori para gembala-gembala tadi? Ngobori itu dalam arti membuang sial, menghalau balak. Balak saat itu boleh jadi memang benar-benar penyakit, atau balak yang sekarang muncul adalah kemiskinan dan kebodohan. Nah, ini harus di breakdown dalam arti bahwa kesadaran masyarakat soal obor itu tidak berada pada posisi perang obor, tapi bagaimana obor ini memang menerangi. Kalau perang obor, maka saya selewatkan hanya perang Klaras Barat. Klaras Barat bakar itu pasti jadi abu. Kalau sudah jadi abu, ya pasti padam. Gitu. Tapi kalau ngobori, ini kan piye supaya obornya urip terus. Nah, katakanlah kalau mau lucu-lucuan ini ya, Departemen Penerangan itu kan api nantak kunjung padam. Nah, ini kira-kira begitu. Bagaimana menerangi, bagaimana kebodohan, bagaimana kemiskinan itu kemudian yang tadi sakit-sakitan itu anggaplah itu kemiskinan dan kebodohan. Ini harus ditemukan. Cara DKM golek iwang salane iki lho ning ndi. Kembali lagi ke
Niam tadi yang soal komunikasi, soal bahasa dan seperti bahasa penguasa dengan bahasa masyarakat ini harus penguasa kan inginnya selalu jadi apa ya naturalnya atau apa ya pokoknya segampangannya sing jenis penguasa itu merasa paling benar paling tahu masyarakat padahal itu sesungguhnya bukan kebutuhan masyarakat itu hanya persepsi dia tentang kebutuhan masyarakat nah, kira-kira nah, saya ingin menarik lagi ke kondisi pemilihan kembali lagi ke desa wisata bagaimana spirit obor-oboran sekali lagi bukan spirit perang obor ya spirit obor-oboran dalam rangka menghalau penyakit tadi menghalau halak tadi sekarang menghalau kemiskinan menghilangkan obor-oboran ini justru yang harus kita tahu nah, ini bukan sesuatu yang mudah pertanyaan saya bagi para pendidik sesungguhnya tujuan pendidikan mengubah budaya, mengubah perilaku, mengubah sikap dan caranya bagaimana? Caranya kan harus direncanakan dengan baik, kemudian dilaksanakan juga dengan baik dan kita berani mengevaluasi juga dengan baik mana yang kurang. Ada satu pertanyaan, kira-kira yang ada di mindset orang sekarang, orang yang sampai enggak sampai itu panas terus, Karena obor, karena perang. Jadi antar warga itu ya pendidikan itu sesuatu yang dianggap wajar. Nah, ini kan mindset yang menurut saya kok gini. Lalu apa gunanya kita belajar? Bukan sekolah lah ya. Apa gunanya kita belajar? Karena belajar tidak harus ada di sekolah. Kalau mindsetnya sudah seperti itu, ya dan parahnya lagi itu diturunkan. Guyu kan, berarti kan guyune wae kan. Itu diturunkan dan dibudayakan. Nah, dan dibudayakan kembali. Nek basa paling weli direproduksi dari kakek ke anak ke cucu juga. Iya, termasuk kebodohan dan kemiskinannya. Dan kemiskinannya menurun. Jadi bukan menurun itu bukan berkurang. Jumlahnya berkurang bukan, tapi menurun itu ya menurun. Maka yang paling dan ini fenomena sosial masyarakat yang kemudian saya sepakat dengan Gus Baha dalam konteks bahasa. Apa itu? Gus Baha kan mau buah. Itu yang masalah potangan itu. Potangan. Itu kan lingkaran yang sesungguhnya bukan ikatan sosial. Itu ikatan ekonomi, ikatan bisnis. Kira-kira begitu. Ada cerita menarik tentang itu. Ada di satu wilayah. Saya dapat ceritanya ini. Jadi ada di satu wilayah di mana ada tradisi kelompok buo. Jadi misalnya nih, dan itu dikoordinir. Dan anggotanya itu bisa jadi dia nggak tahu dan nggak kenal sama yang punya nikahan itu, yang punya hajat. Tapi si koordinator ini dia kemudian menghubungi sana, menghubungi sohibul hajat itu. Aku punya orang sekian, tak buai ya. Urusannya bukan apa-apa. Ya ini kan perputaran modal. Jadi itu jadi bisnis. Enggak kenal sama sekali.
Pokoknya aku ikut. Kowe mau ramu desa lho, Ram. Hah? Kowe mau ramu desa lho ya. Tapi kan saya punya teman-teman di desa. Kamu desa kabeh. Temen MTS itu mayoritas kan orang Kecapi. Saya katakan tadi, ya, bagaimana merubah itu ya memang susah. Hanya sampai juga itu syarat sampai karena dalam mindsetnya itu nanti dia mau ngasih kok kemudian bicara bisa. Ini kan Itu ngamal ke surat Al-Baqarah loh Pak. Oh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Itu kan jadinya kan dari utang piutang. Lah iya dain. Kan bukan sedekah. Oke, saya coba masuk ke sini. Ini yang banyak orang lupa sih. Sejarah proses terbentuknya desa itu ya dong. Orang mulai banyak lupa. Karena ini proses terbentuknya desa secara legal formal ya sesuai dengan SK. Itu secara legal formal. Itu secara legal formal, tetapi kan desa sudah ada jauh sebelum hukum atau belum ada. bahkan NKRI belum ada. Gitu loh. Ini yang orang banyak lupa. Lupa ngerti ya ora kok. Ngerti ora. Pengalaman. Jadi memang kalau tadi munculnya tanah Sima, tanah Perdikan misalnya. jadi misalnya begitu. Kalau ini itu maka spiritnya apa? Kemudian yang kedua bagaimana menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama yang baik, membuang yang kurang baik. Spirit tadi yang soal menghalau Bala, menghalau penyakit tadi. Itu kalau tarik dari sekarang, penyakit masyarakat kita apa? ya itu tadi pengen mulia Wegarkoso. Maunya itu jadi cepat naik secara status sosial. Maunya cepat naik statusnya secara ekonomi. Tetapi jadi gampang tuh. Kalau kan memang itu kan tren yang terjadi. Semakin banyak followermu, maka semakin cepat kamu populer. Ketika cepat populer, kamu punya kekuatan untuk mengkapitalisasi. Kan gitu. Follower bahkan ternak akun juga ada, bisnis ternak akun itu ada. Saya peneliti ini kan. Ternak akun itu ada. Jadi yang penting cepat banyak like-nya, maka kontennya gak peduli, termasuk bahkan kadang disengaja kontennya itu provokatif atau kontennya sekalian mencederai logika lah pokoknya. Wagu-wagu dan seterusnya nggak masalah, dibully nggak masalah. Sekarang begini, kita kembali ke desa dan luar desa wisata. Sebenarnya kalau saya sudah 16 tahun, lebih 16 tahun, dan saya merasa masih asing. Saya katakan masih asing, saya masih belum menemukan titik di mana ya ini desa yang bisa saya kembang. Ya, ini tempat saya bisa. Kira-kira itu saya masih merasa menjadi bagian dari, kalau yang tadi mengatakan orang kota, cara berpikir saya itu masih cara berpikir jadi logika yang dibangun orang tua saya itu bagaimana agama itu jauh lebih daripada walaupun pada titik tertentu ada apa kira-kira, tapi kalau itu benturan dengan tauhid itu bahaya. Saya mau menarik itu dalam konteks pemilihan petinggi. Ini membahayakan tauhid Sampai segitunya. karena begini di Tegal Sambi mempercayai bahwa wong gegunung orang bakal dari
Unik nih. Wong nggak gunung itu Gunung itu merujuk ada pada lokasi. enggak ini makam madrasah MI Munggah itu gunung. Kira-kira gitu ya. Oke. Jalannya itu Yang munggah itu. Nah, yang jadi penting itu harus Dari wong iso. Engko nek ana wong nggak gunung kok jadi penting ora suwe mati. Delalae memang ono sing pernah kelakon mati atau dia ini asalnya wong nggak gunung kawin untuk wong ngisor delalae jadi penting. jadi titan. Di Titan ini kemudian direproduksi terus menurun gitu. Nah, padahal kalau kita belajar secara demografis, kita belajar secara akademis, jumlah penduduk yang lebih besar itu berada di sini. Jumlah kaum terpelajar itu lebih banyak di atas. Kaum terpelajar itu dalam arti tingkat pendidikan. tingkat pendidikan, tingkat kemelekan terhadap nilai-nilai agama itu lebih banyak kiai. Bagi saya kemudian mistifikasi harus dilawan dengan mistifikasi baru. Kira-kira kan begitu. Nah, makanya saya mendorong anak-anak muda dalam konteks yang paling dekat, pengisian perangkat terjabri kebanyakan supaya mereka paham. Bukan dalam rangka apa-apa, biar ada fairness, biar ada keterbukaan. Sesungguhnya bagaimana proses seleksi aparat itu berlangsung sesuai dengan aturan main. Kita tidak mencari-cari kesalahan, ya, tapi mengembalikan kepada aturan main. Itu loh, kemudian mencari-cari kesalahan. Aturan mainnya harus diumumkan, aturan mainnya harus diseleksi, aturan mainnya harus ada nilai-nilai tertentu secara administratif memenuhi. Aturan mainnya itu begitu. Mengembalikan ke aturan main. Kita sepakat bahwa hidup ini main-main. Tapi main-mainnya itu jangan main-main, harus serius. Seriusnya apa? Aturan main tadi. Nah, inilah yang kemudian saya yang awalnya ini itu agak main-main. Malam ini menjadi serius. Karena besok itu hari terakhir pendaftaran. Dan informasi yang saya terima dari teman-teman di Intelkam itu sudah ada 10 anak yang membuat SKCK. Jadi Nyon Sewu paling tidak besok ada yang mendaftar 10 anak. Dan semuanya kata mereka, Mas, muda-muda semua, Mas, di bawah 30 tahun. Ya. Artinya apa? Ini potensi. Kalau potensi itu dimatikan dengan cara yang tidak fair, maka apa yang harus dilakukan? Menjaga agar itu fair. Harus kita awasi. Bagaimana cara mengawasi keterbukaan informasi publik? Ya. Sebenarnya ada banyak sih yang bisa diurai, tapi bahwa gini, kita memang butuh orang atau ya taruhlah teman-teman pemuda ini perlu untuk mulai yo keluar dari cangkang. Artinya keluar dari cangkang adalah hei, dunia atau kenyataan itu ada di luar sana, bukan ada di kepala. Ya. Atau setidaknya konfirmasilah apa yang ada di kepalamu itu dengan yang kenyataan. Karena hanya dengan begitu kita bisa melakukan tamasya dan wisata. Saya akan coba masuk ke situ. Karena sedari mulanya tamasya atau wisata ini bukan hanya soal hura-hura. Bukan hanya soal hura-hura. Kalau sekarang itu kan diidentikan dengan sesuatu yang senang-senang atau sesuatu plesir. Ngentek duit, plesir, kaya di duit. Gratisan ya. Tapi sesuatu yang bermakna, menurut. Tamasya dewi itu kan bahasa Arab.
berjalan. Wah, dan ini yang mungkin ini bisa jadi pedoman. Tamshi fil ardi. Itu yang perlu jadi pedoman para pengelola wisata. Wala tamshi fil ardi maroha. Ya karena saya sedang berada di Tegal Sambi, maka saya harus menggunakan bahasa santri. Wala tamshi fil ardi marha. Artinya boleh. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan mendongakkan kepala. Artinya jadi studi banding. Iku sadurunge studi banding kudu ngerti informasi yang di studi banding. minimal. Minimal. Wong pinggir pantai dengan kondisi alam yang semacam ini kok studi bandingin ngonegon gunung. Ini bagi saya yang pernah sekolah pergunungan, ini kan menjadi tanda tanya besar. Jadi kalau mengelola wisata di pesisir, ya kita belajar dengan pola wisata di pesisir. Entah siapapun pengelolanya. Kalau pesisir itu kira-kira di pesisir Jawa mana yang mempunyai tentang alam mirip. Tapi kalau belajarnya soal pengelolaan masih bisa kita pahami. BUMDes Institut cukup lah. Cukup lah. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Hanya begitu. Nah, dalam konteks yang tadi dikatakan Niam, saya kira memang bagaimana membongkar nalar ya dan lebih cara di zaman itu kan sistematis, terstruktur, berjenjang dan terukur karena apa? Nek langsung 100 kan ora mungkin. Yo mulai sekarang dulu makan dulu terukur kayak. Saya ingin mengatakan jadi oke lah bahwa proses rekrutmen para pengelola pemerintahan itu harus baik supaya mendapatkan pengelola yang begitupun nanti pada proses pemilihan tertinggi, proses politiknya. Sebagai politisi, saya mengatakan bahwa kalau memang teman-teman sebagai apa Pak? Sebagai politisi. Oke. Sebagai politisi, kalau memang nanti 2025 teman-teman ingin menguasai, maka mulainya jangan di 2025. Karena apa? Yang ada di mindset kawan-kawan, teman-teman, pilihan ketiga harus pakai uang. Padahal kalau dimulai dari sekarang, modal kapital yang mempunyai jaringan di tiap mereka menggunakan Android semua, mempunyai ikatan emosional. Kenapa ini tidak bisa dikatakan? Tahun ini punya 24 juta, besok mempunyai 200 juta, tahun depan menjadi 2000 juta kan bisa dengan menggunakan multi-level marketing. Dan saya kira kalau ada kesadaran semacam itu murah untuk membeli kebenaran. Kalau istilah sekarang kan ini yang menjadi tantangan kita, bahwa ada mistifikasi, ada kebutuhan, ada kemiskinan. Bahkan angka yang diberikan Niam kepada saya ketika di Facebook itu kan setengah dari jumlah Apa? kakak yang miskin. Oh, oke. Nah, ya gimana ya? Ini pentingnya kita juga tahu apa ya bahasa pemerintah. Maksudnya ini sebenarnya kewajibannya siapa? Jadi ketika kita menuntut atau meminta, karena saya juga selama 3 tahun terakhir kan urusannya karo akuntabilitas sosial ya. Akuntabilitas sosial ini bagian dari mekanisme baik formal atau non formal yang bisa digunakan oleh warga atau masyarakat untuk membuat pemerintah bertanggung jawab memberikan layanan.
Kenapa mereka yang bertanggung jawab? Ya karena mereka yang mengelola anggaran publik. Sekali lagi anggaran publik. Anggaran publik. Dana desa atau apa bukan anggaran kepala desa. Bahwa secara aturan harus ada yang bertanggung jawab dan diwakili oleh kepala desa, iya. Tetapi beban, ini yang juga perlu diketahui oleh teman-teman pemuda terutama atau para pemerhati desa, kenapa sih para perangkat itu ibaratnya kalau kerja ogah-ogahan misalnya. Karena satu, mereka yang penting sudah dapat bulanan. Kalaupun mereka itu mau melakukan sebagai tugasnya, itu kan mestinya bisa menggunakan dana. Inovasi loh ya. Belum. Ini saya akan coba masuk ke politik anggarannya misalnya. Yang menyebabkan, saya kira ini yang menyebabkan beban informasinya memusat, dan ini juga berkaitan dengan kekuasaan yang memusat. Ketika anggaran, ketika informasi itu memusat di kepala desa, maka kekuasaan itu juga memusat, Pak. Siapa yang memegang informasi, dia yang menguasai. Ini di era informasi ya. Jadi Dan informasi itu menjadi rahasia negara. Saya akan coba masuk ke daulat. Daulat itu sebenarnya kan urusannya satu. Dari kata dala. Iya. Berganti. Ganti, semacam lah pokoknya. Muter. Untuk membedakan antara yang ini dengan yang itu. Tahapan yang ini dengan yang itu, periode ini dengan periode itu. Termasuk juga daulat itu punya makna tentang kemenangan. Tapi kemenangan ini bukan kemudian diartikan langsung mengalahkan atau menguasai pihak lawan. Untuk bisa menjadi organisasi, maka setiap anggota organisasi harus mengalahkan dirinya atau harus menang, melawan dirinya sendiri untuk jadi, misalnya singkatkan ngomong, singkatkan nunjuk, dia harus mengalahkan egonya meskipun dia punya visi yang jauh lebih melebihi teman-temannya, dia juga harus mau mengalah atau merendah atau hal-hal yang kayak gitu. Kesadaran untuk menerima yang lain. Termasuk misalnya nanti hubungannya dengan Pak Darwis, Pak. Karena ini yang mulai muncul di banyak desa. Ada friksi antara BUMDes, Pak Darwis, terus nanti ada organ yang lain. Jadi yang kemarin kami lakukan dari pusat kajian digital media itu di komunikasi UGM, itu kita memang coba menemani, sebenarnya menemani sih, karena yang tadi disampaikan Pak Iyang tentang digital participatory action research, itu awal digital participatory action research. Itu diawali dari keresahan saya personal maupun juga kolega teman-teman dosen, di mana pengabdian itu seringkali hanya berkunjung terus menyampaikan materi, setelah itu pulang. Gue menyampaikan materi kemudian dapat SPPD. Ya oke. Ya ada itu. Oke. Tapi intinya ada kesan bahwa para dosen, para orang-orang yang di kampus itu enggak pernah ngobrol dengan orang desa, tahu-tahu datang bikin acara dan ngajari. Makanya sekolah BUMDes itu nanti bukan berada di UNISNO, tapi memang benar-benar ada di BUMDes. Kemudian jangan di balai desa, tapi sekolahnya BUMDes pun nanti BUMDes. Kalau BUMDesnya itu kemudian munculnya adalah toko kelontong, nah mungkin masyarakat bisa betul kelontong kok, kenapa harus betul kelontong? Saya tahu orang mau apa itu? Belum. Maka yang kami lakukan adalah memang mencoba melakukan penelitian, tapi itu berorientasi pada aksi atau berorientasi pada perubahan. Bukan kami yang menentukan perubahan, artinya bukan para akademisi,
tetapi juga melibatkan para pengelola wisata atau ya nggak cuma pengelola tapi juga anggota. Yang menarik adalah yang kami temukan kita punya tantangan memberi memberi ruang bagi generasi muda karena bonus demografi ini kalau nggak benar-benar dipikirkan dan pemuda hanya karena jumlah pemudanya banyak butuh kerjaan dan butuh kerjaan semua. Nah kalau kita masih hanya mengandalkan nunggu ada perusahaan data, nunggu sudah ada yang jadi, kemudian kita bekerja di situ, nggak akan cukup. Berapa sih berapa pabrik yang harus dibangun? Nah, maka ini menjadi tantangan personal juga, bagaimana memberi atau bertemu dengan teman-teman muda di desa itu memberi mereka bayangan atau membantu mereka membayangkan apa sih yang bisa dilakukan di desa dan bisa hidup di desa. Intinya kalau melihat permuda bergerak, itu melihat tagarnya yang muncul Pak, yang misalnya di Penting Sari itu para pelaku UMKM ini kan biasanya itu orang tuanya yang sudah mulai mikir beban, mikir butuh, mikir buah, itu kan orang tua. Tetapi mereka gaptek, oke? Nggak tahu bagaimana marketing online, nggak tahu bagaimana cara jualan di marketplace misalnya. Sementara anak mudanya tahu sangat pinter, nggak usah diajari sudah pinter bikin TikTok, bikin apa, tapi ya cuma dibuat hura-hura. Maka ini yang coba kemarin kita bangun atau ya kita awali, bagaimana kalau misalnya ini kolaborasinya nggak usah dengan luar deh, antar generasi di desa itu sendiri. Yang punya usaha itu bapaknya atau kepala keluarga atau itulah. Anak mudanya mulai ada ketemu itu yang UMKM, ngolah, ada desa wisata, sambari bermain-main sosmed gitu ya. Di satu sisi mereka mungkin nganggapnya main-main sosmed, eksperimen bikin konten misalnya, tetapi itu digunakan untuk mencari bentuk bisnis baru di era digital itu, menurut. Ya. Gitu menurutku Pak. Ya, saya kira malam ini cukup berkah, minimal buat saya. Menjadi catatan angka 51, pemuda 51. Dan apa yang harus saya lakukan atau kita semua lakukan di desa, dan itu memang benar-benar ketemu spirit desa. Saya meyakini bahwa budaya yang paling dekat dengan nilai-nilai itu ya di desa. Sesungguhnya, ya, walaupun kemudian mulai luntur sejak ada dana desa. Ya nggak ngerti lah. Itu kesimpulan. Itu simpulan sementara. Nah, saya kira malam ini kita menemukan paling tidak relasi atau apapun namanya antara BPS, UMKM desa, kemudian desa wisata, kemudian juga sebagai entitas, bukan demografi, akibat demografi, dan penciptaan lapangan kerja di desa. Bagaimana teman-teman pemuda di desa ini bangga dengan desa. Tadi kalau Mas Eko sudah memulai dengan pelatihan itu, misalnya, bisa menarik pelatihan yang punyanya Mas Eko atau punyanya APBN atau melarangnya Mas Eko itu diternakkan. Kalau bahasa kita biasanya direplikasi. Diseminasikan. Meskipun tidak harus sama. Tidak harus sama. Di ATM, amati dulu. Saya kira ini akan menjadi jumlah penduduk bisa memang lebih banyak. Tapi apa yang dikatakan tadi yang pengen tambah sponsor lebih soal pendidikan, walaupun saya sebenarnya senang di berbagai
fasilitas pendidikan itu hampir lengkap. Sampai menengah. Sudah disupport desa belum? Problemnya ada hal yang kemudian yang bisa disupport itu yang Bukan. di dalam aturan yang Nah. mereka pahami itu yang Itu yang bisa dilakukan adalah desa membentuk perdes tentang pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan di desa. Jadi apa yang akan diurusi oleh desa kaitannya dengan pendidikan warganya agar tidak terjadi double anggaran atau anggap saja merebut kewenangan yang mana itu nanti berpengaruh pada anggaran, yaitu anggaran APBD. Karena untuk pendidikan dasar itu memang masih menjadi kewenangan kabupaten, desa tidak diajari bagaimana cara sebagai sebuah pemerintahan, bagaimana cara mengelola dan mentasarrufkan anggaran publik bagi warganya. saya kira ini baru pertemuan pertama. Kemudian ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Walaupun nanti mungkin dalam waktu ini Niam harus pulang. Mungkin pertemuan yang kedua Niam bisa ada di mana nggak tahu, tapi tetap menggunakan Zoom. Ya. Dan kalau ini menjadi jagongan kedaulatan warga yang rutin dan kita sebarluaskan di banyak komunitas, di banyak teman, kita punya jaringan desa wisata atau suara, jadi hasil atau apapun linknya bisa dibagikan ke teman-teman. Misalnya saya bekerja dengan anak-anak itu, rekan-rekan kita itu di sekitar jaringan-jaringan lain. Saya kira model jagongan yang semacam ini yang sesungguhnya santai tapi kemudian menemukan solusi. Ini kan menemukan solusi. Potensi solusi lah. Ya. Karena belum jadi solusi sih. Minimal udah punya solutif gitu deh. Solutif. Nah, inilah yang kemudian coba kita obrolkan, kita sebutkan. Kita sekali lagi bukan mencari-cari kesalahan. Kita hanya mencoba mengembalikan kepada aturan bahwa APBD dan kepala APBD market. BUMDes pun sesungguhnya punya tiga nggak tahu apakah tiga fungsi atau tiga apa, fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi politik. Bagaimana agar ya lucu saja masa setiap tahun ada penyertaan modal ke BUMDes sementara tidak memberi keuntungan kepada APBDes. Ini kan lucu. Kita. Penyertaan modal harus ada perdesnya tersendiri loh. Itu yang belum banyak dipahami. Ya. Dan ini kalau mau dipahami dan dipahamkan, kita harus memahamkan dulu baru bisa memahami. Sesungguhnya musdes itu dalam 1 tahun itu kan semacam persidangan yang terjadwal. Ya. Seharusnya kan dan dengan anggaran bisa yang memadai juga. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan ini bisa didengar di banyak pihak karena tadi katanya ini direkam, itu bisa dilinkkan kalau dalam banyak hal kan bisa diperkecil ya. Kapasitasnya atau yang baik. Mudah-mudahan malam ini mungkin nanti kalau ada hasilnya dan lain sebagainya kita bisa rilis, kemudian kita bisa share ke teman-teman yang lain. Dan saya lihat tadi ada Mas Budani di apa itu Panggung-Harjo. Suatu ketika kita undanglah untuk pengalaman Panggung-Harjo bagaimana melalui ngobrol kayak gini. Saya kira juga mungkin nanti jaringan Biswara, wisata Jepara, anggap saja desa wisata yang paling
paling buruk tahu saya berkembang karena ada perintisan berkembang maju terus kemudian Mandiri nggak ada. ya ada berapa tingkat berarti tiga tingkat ya tingkat 250 1 miliar nah kira-kira gitu ini jadi mindsetnya ketika itu saya aduh mindset yang ini aku kayak sok ngomong nah ini menjadi apa pintu masuk kita semua untuk memulai